Halo guys, di video kali ini saya mau cerita pengalaman pertama kali saya main game Soccer Manager 2026. Jujur, saya sebenarnya jarang banget main game ini guys, tapi musim ini saya coba ambil tantangan, yaitu menjadi manajer AS Roma. Kenapa Roma bang? Oke, jadi karena klub ini udah lama banget gak pernah juara Serie A Italia guys. Terakhir kali mereka angkat trofi itu kalau nggak salah musim 2000-2001. Jadi misi saya jelas, yaitu membawa AS Roma meraih gelar juara Liga. Nah, di awal musim saya hanya beli satu pemain muda dari Salzburg, dan di musim pertama fokus saya yaitu ningkatin level latihan, taktik, dan level manager. Pemain yang ada saya maksimalkan, bahkan beberapa pemain muda saya kasih kesempatan main, sementara pemain bintang malah sering duduk di bangku cadangan. Formasi yang saya pakai sepanjang musim yaitu formasi 3-4-1-2, dan ini dia susunan pemain utama saya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Oke, jadi di posisi penjaga gawang di sini saya nempatin Miles Pilar. Di posisi back tengah saya nempatin 3 back yaitu Dika, Hermoso, dan Mancini. Kemudian di posisi gelandang bertahan ada Kone dan juga Cristante, dan di area sayap di sini saya nempatin Wesley dan juga Sule. Nah, di area gelandang serang di sini saya nempatin Pellegrini, dan di posisi striker ada Dybala dan juga Dobby. Nah, awal musim sampai pertengahan musim sebenarnya Roma tampil luar biasa, guys. Kita belum pernah kalah di semua kompetisi, tapi menjelang akhir musim mulai muncul masalah baru. Pemain cedera, dipanggil timnas, dan performa kita menurun. Akhirnya saya terpaksa belanja pemain di bursa transfer tengah musim, guys. Saya datangkan 4 pemain. Yang pertama Lucas Bounadut dari Red Bull Salzburg, seharga 12,57 juta. Kedua yaitu Otamendi dari Benfica, seharga 2,25 juta. Dan yang ketiga Matteo Gabbia dari AC Milan, seharga 14,5 juta. Dan yang keempat yaitu Fermin Lopez dari Barcelona, seharga 31 juta. Dan ini adalah rekrutmen termahal saya dari Barcelona, guys. Dari 4 pemain itu cuma Gonadut dan Fermin Lopez yang jadi andalan saya, guys. Kadang dia jadi pemain inti, kadang juga jadi pemain cadangan. Dua-duanya tampil stabil dan bantu tim kita bangkit lagi. Nah, di Coppa Italia dan di Europa League kita sampai babak semifinal, tapi sayang banget kita kalah lewat adu penalti 2 kali dengan skor 5-4. Sakit banget sih, tapi beruntung di Serie A Italia kami tetap konsisten. Nah, hasil akhir di Serie A Italia atau di Liga Italia, kita berhasil meraih 26 kemenangan, 10 hasil seri, dan 2 kali menelan kekalahan, guys. Total kita berhasil ngumpulin 88 poin, mengemas 82 gol, dan kebobolan cuma 22 gol aja. Dan kita jadi tim paling subur kedua dan paling sedikit kebobolan di Liga Italia. Nah, Roma akhirnya sukses meraih gelar juara Serie A Italia, guys. Dan di bawah kami ada AC Milan dengan raihan 79 poin. Sementara Napoli, Inter, dan Juventus sama-sama meraih 78 poin. Dan keberhasilan ini tentu nggak lepas dari formasi dan taktik yang saya pakai. Nah, saya pilih strategi custom, dan ini detailnya, guys. Untuk taktik umum di sini saya pakai lebar normal, kemudian mentalitas menyerang, tempo normal, fluiditas kita bermain lepas, kemudian kreativitas seimbang. Dan untuk taktik serangan, gaya oper, gaya serang, forward maupun permainan lebar di sini saya pilih campuran. Kemudian untuk build up normal, serangan balik tidak aktif. Dan untuk taktik bertahan di sini saya pakai gaya tekanan kemana saja, gaya tackle normal, kemudian untuk garis belakang normal, kiper penyapu ya, menghabiskan waktu normal. Nah, sekarang saya mau jelasin nih kenapa saya pilih formasi 3-4-1-2 dan strategi yang saya pakai. Pertama, saya pilih formasi 3-4-1-2 karena Roma punya stok back tengah yang cukup kuat. Jadi daripada pakai 4 back, saya maksimalin 3 back tengah sekaligus. Ini juga bikin saya bisa mainin 2 striker di depan yang udah cocok banget duet antara Dybala maupun Dobby. Nah, di tengah di sini saya pakai satu gelandang serang yaitu Pellegrini buat mendukung peran 2 striker yang kita tempatan. Dia punya kreativitas tinggi dan dia bisa jadi penghubung antara lini tengah maupun lini depan. Kemudian di posisi gelandang bertahan di sini saya nempatin pemain yang punya stamina dan kemampuan bertahan bagus yaitu Kone dan juga Cristante. Dan kadang saya juga nempatin Lucas Ronaldo dan juga Fermin Lopez sebagai pemain inti maupun pemain cadangan, jadi ganti-gantian.
Sementara di sisi sayap, di sini saya pakai Wesley dan juga Sule karena mereka punya kecepatan dan bisa bantu serangan maupun bertahan. Khususnya untuk si Wesley ini, dia adalah salah satu pemain bertalenta yang dimiliki oleh AS Roma. Begitupun dengan Sule, dia adalah pemain yang rata-rata ratingnya kalau misalkan naik bisa sampai 90-an guys. Jadi saya manfaatkan pemain bertalenta di area sayap. Meskipun bukan posisi terbaiknya, tapi mereka bisa bermain luar biasa di area tersebut. Dan strategi yang saya pakai adalah strategi custom karena saya pengen kontrol penuh atas gaya main tim saya guys, dan saya nggak mau tim saya terlalu pasif atau terlalu agresif, jadi saya atur semuanya sesuai kebutuhan. Untuk taktik umum tadi kita udah bahas, tapi saya mau jelasin lagi secara detail gimana taktik ini bekerja.